Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Gimana hari pelajaran pertama? Lancar? Sedikit pusing, Pak. Pusing. Oke. Sebelum Bapak mulai, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Desi, Dinda, Putri. Oke. Asia. Oke. Fatimah. Mario. Oke. Hadir semua ya. Nah. Oke. Jadi hari ini Bapak mau nerangin tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu iman yang keberapa sih? Kelima. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Kedua, Kepada kita dulu masuk dulu. Nah, oke. Yang keempat, Rasul. Yang kelima, yang keenam, berarti iman kepada hari akhir adalah iman yang kelima. Oke. Kalian percaya gak bahwa bumi ini yang kita tempatin akan di-end atau hancur? Percaya bahwa manusia atau makhluk yang Allah ciptakan itu semuanya pasti akan meninggal atau mati? Kalian percaya? Nah, buah yang kalian taruh tanpa kalian simpan dengan baik akan membusuk, percaya? Kita meninggal, buah pasti membusuk. Barang yang kita punya juga pasti rusak, termasuk bumi ini pasti akan hancur. Apakah ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala benci sama kita? Bukan. Karena apa? Karena kita terikat dengan hukum fisika. Itu Allah ketika menciptakan alam semesta disertai dengan keteraturan. Salah satunya yaitu alam semesta ini pun akan ada akhirnya. Beda dimensi dengan dimensi hari akhir atau perjalanan manusia nanti menuju akhirat. Itu dimensi yang berbeda, dimensi yang dimana sudah tidak ada lagi kehancuran, dimana sudah tidak ada lagi kesedihan, dimana sudah tidak ada lagi kelaparan, dimana sudah tidak ada yang namanya tua. Pokoknya apa yang kalian makan itu akan makin enak, makin nikmat. Terus keadaan yang kalian rasakan pun kalian nggak menyebabkan itu bosan di dalamnya. Tapi sebelum itu ada alurnya berupa kiamat. Sebelum kita alur ke perjalanan manusia di akhirat ya, kiamat itu dibagi menjadi dua. Ada atau kerusakannya itu ada dua, yaitu kiamat sugro dengan kiamat kubro. Kiamat sugro ada yang tahu gak contohnya apa aja? Banjir, betul. Gempa bumi, tanah longsor. Ada lagi? Tsunami. Kita meninggal termasuk kiamat sugro atau sugro. Ya betul. Dan lain-lain. Oke, terima kasih. Kalau kiamat kubro, ada yang bisa bantu gak? Apa aja sih ciri kiamat kubro? Sebelum kiamat kubro terjadi, itu muncul Dajjal, betul. Fatimah. Ada yang lain? Ya'juj Ma'juj, betul. Turunnya Imam Mahdi. Ada lagi? Nabi Isa, ya. Terbenamnya matahari dari barat. Berarti sekarang dari apa? Terbitnya matahari dari barat. Oke, iya. Terima kasih banyak. Nah, berarti sebelum terjadi kiamat kubro, semuanya masih belum ada alur cerita dengan di akhirat. Mereka masih ada di alam kubur. Nah, gimana kalau yang matinya itu atau meninggalnya itu di laut? Tetap itu masuknya ke alam barzah. Tapi nanti dia nanti akan dibangkitkan kembali. Peruh kesadaran kita akan
kembalikan. Nah, habis itu kita akan dikumpulkan di mana namanya yaumul mahsyar. Di tempat terbuka, ada yang bilang matahari aja berjengkal, ya kayak gitu. Terus di sana mau ngapain sih? Apakah cuma diem-diem doang gitu kan? Enggak kan? Tapi di sana ada yang namanya yaumul hisab dan yaumul mizan. Yaumul hisab itu hari perhitungan, sedangkan mizan itu timbangan. Kita ditimbang nih, bukan timbangan yang kita lihat kiloan kayak gitu ya, karena nggak bisa lihat kan dosa seseorang karena timbangan gitu, tapi timbangan yang berbeda. Berikutnya yaitu as-sirat. Sirat itu yaitu tempat penyeberangan. Anggaplah ya, kecepatan seseorang nanti melintasi Siratal Mustaqim itu tergantung dari amalnya ketika mereka hidup dunia. Berikutnya yang terakhir yaitu yaumul jaza, itu pembalasan ketika mereka berada di dunia. Pembalasannya kalau di dunianya mereka berhasil dan Allah merahmatinya, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Tapi jika sebaliknya, mereka akan masuk ke dalam neraka. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Apa? Oke, silakan hukum apa? Ada pertanyaan enggak? Berarti orang-orang yang udah meninggal sekarang nih, maksudnya yang udah meninggal, belum nyampe di yaumul mahsyar. Oke, pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa bantu Bapak jawab? Ada yang bisa? Mungkin Mario mau jawab dari pertanyaan temannya? Oh, iya benar, sama Bapak juga punya pengalaman ya. Jawabannya luar biasa. Nah, berarti sebelum itu dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, sebelum semuanya meninggal, itu nggak ada yang masuk ke yaumul mahsyar. Itu harus komplit semuanya. Berarti sekarang apa yang tidak ada? Sekarang tergantung amalnya. Kalau misalnya kan dijelaskan di kami juga, kalau misalnya amalnya baik ketika di dunia, itu alam kubur itu seperti jurang neraka. Dalam artian training sebelum ke neraka. Makin kesana makin berat. Termasuk kalau misalnya orang yang belum masuk surga tapi dia adalah ahli surga, seperti berada di taman-taman surga. Makin kesana makin nikmat. Oke, karena pertanyaannya mungkin dirasa cukup ya. Bapak mau minta kalian menjadi buat ya, jadi 3 kelompok. Jadi 2 kelompok, jadi dua kelompok. Satu kelompoknya 3 orang. Bisa? Oke, silahkan dibuat kelompok. Langsung dibuat kelompok. Dua kelompok. Sekarang dari 2 kelompok ini, Bapak minta satu orang itu bertanggung jawab untuk menerangkan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tolong terangkan apa itu alam barzah menurut pengetahuan kalian. Satu orang harus menerangi tentang alam barzah. Yang kedua adalah kiamat sughra, terus yang terakhir adalah kiamat kubra. Ketika kalian udah ada, silahkan kalian cari temannya yang sama. Apa yang akan kalian bahas? Contoh Mario misalnya dengan hukum membahas tentang alam barzah. Silahkan kalian berdiskusi tentang alam barzah. Oke, Pak Bima misalnya dengan ini membahas tentang kiamat sughra. Diskusikan kalian berdua dapatnya apa. Habis itu, kalian terangkan kepada teman kalian yang
waktunya 1 menit dari sekarang. Sekarang waktunya untuk menerangkan tentang alam barzah, kiamat sugro sama kiamat kubro. Dimulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. Oke, dari kelompok 2 ya. Nanti kelompok 1. Kelompok 2, silahkan untuk yang kebagian sebagai alam barzah yang bertanggung jawab akan menerangkan alam barzah, silahkan terangkan kepada teman-temannya. Oke. Boleh berdiri? Alam barzah. Jadi alam barzah itu adalah alam setelah kita hidup. Jadi misalkan kita hidup ini, nanti kita meninggal. Nah itu alam barzah. Jadi alam barzah itu dimana kita untuk menunggu waktu atau peristiwa setelah berikutnya. Itu jadi di alam barzah itu kita ya menunggu kebangkitan. Oke, good ya untuk jawabannya. Oke, silakan. Good. Oke, kita perkuat dulu ya alam barzah menurut kelompok 2. Ada alam barzah menurut kelompok 2? Silakan berdiri. Kelompok 1. Iya, sorry. Jadi alam barzah itu adalah alam perantara antara kehidupan setelah kehidupan dunia mau menuju kehidupan akhirat. Jadi saat seseorang meninggal itu dia di alam barzah dulu. Selama hidupnya kan dia amalnya itu bakal dihisab yang dia lakukan selama dia kehidupan di dunia. Oke. Nanti menurut Mario tadi sebagai tempat menunggu ya untuk alur-alur berikutnya akhirat. Terus kalau menurut Farsa sebagai perantara. Iya. Oke. Silakan untuk kelompok 2 menerangkan kiamat sugro. Yuk, Fatimah dulu. Tadi kelompok 1 dulu deh. Oh iya udah, kelompok 1 dulu silakan. Silakan untuk kelompok 1 menerangkan tentang kiamat sugro. Jadi kiamat sugro itu adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya sebagian makhluk hidup di dunia ini atau suatu terjadinya peristiwa yang tidak menghancurkan seluruh alam semesta. Oke, good. Terima kasih untuk jawabannya. Berikutnya untuk kelompok 2 silakan terangkan tentang kiamat sugro. Kiamat sugro itu Saya Alex dari Sulawesi memasuki operasi wisuda dari Oke, ya, terima kasih. Kelompok 1 dulu. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan kiamat kubro, di mana kiamat kubro adalah kiamat besar, di mana menghancurkan seluruh alam semesta dan sebagai tanda berakhirnya kehidupan. Sekian dari saya. Iya, terima kasih. Berikutnya terakhir kelompok 2. Contoh dari kiamat kubro seperti kehancuran alam semesta, misalkan buku atau gunung-gunung yang berhancuran. Oke, ya, terima kasih. Nanti contohnya ya. Iya. Oke, terima kasih kepada teman-temannya dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menerangkan tentang kiamat sugro serta alam barzah. Ya karena di luar sedang ada acara ya, mungkin Bapak nggak bisa lama menerangkan tentang ini. Oke, sebelum Bapak puas ya, mungkin ada pertanyaan dari kalian. Tidak ada. Memang tidak ada, alhamdulillah ya. Kita bisa tutup karena mungkin di luar juga sedang ada acara. Bukan tahun ya di luar. Ya. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebih